Untuk penyelam rasa, penyulam makna, ini teras kita, jendela rasa. Jika rumah sudah tidak lagi berbentuk, maka ingatan adalah tiangnya, dan nasihat orang tua adalah atapnya. Tapi selalu ada yang sama tentang rumah. Ceritanya tidak terlupakan, rasanya tersimpan abadi. Surat untuk rumah kecilku. Rumah kecil itu rumah dinas bapak. Sebagai guru SD, berdinding papan, berjendela kayu, dan atap yang kalau hujan bunyinya seperti doa, ramai tapi damai. Kami tidak punya banyak, tapi setiap pulang sekolah, kami percaya satu hal. Ada mama, ada papa, ada rumah yang entah bagaimana selalu cukup. Tapi yang paling saya ingat dan rasanya tidak akan pernah hilang adalah momen saat ada tamu datang. Karena hukum tak tertulis di rumah kami berbunyi, kalau ada tamu, lauk wajib ada. Entah ayam yang dipelihara akhirnya dikorbankan, atau bapak dan mama menyisihkan rupiah entah dari mana, dan kami, anak-anak, hanya duduk di belakang dapur, melayani, menunggu, dan berharap semoga lauknya bersisa, karena kami tahu lauk sisa itu bisa jadi pesta kecil. Skenario lauk sisa itu tidak selalu berakhir mulus, tidak apa-apa, toh masih ada kuah atau aroma bumbu yang melengket di piring jamu, dan yang pasti kami senantiasa gembira bila dikunjungi. Kisah lain dari rumah kecilku itu saat cari kayu bakar sepulang sekolah. Naik turun bukit itu pasti lelah hingga gemetar efek lanjutan. Kadang mengeluh, tapi tidak berani protes karena di rumah tidak ada kompor minyak, apalagi kompor gas. Lantas di malam hari, mendengar dongeng sebelum tidur menjadi agenda yang ditunggu-tunggu. Dulu kami percaya, tapi sekarang kami sadar itu jembatan ke imajinasi dan mungkin cara lembut orang tua kami menyiasati keadaan agar tangisan hari itu tidak ikut naik ke tempat tidur, dan tawa atau duka dalam dongeng membuat kami lupa berebutan selimut. Dan satu momen yang paling menghantam adalah kehilangan pertamaku, kuda bapak. Kuda berbulu putih yang aku jaga sejak kecil. Suatu hari aku bawakan dia minum ke kali, dan saat pulang dia rubuh, diam, tak bangun lagi. Aku panik, panggil bapak, nangis sesenggukan. Keluarga ribut, kudanya mau disembelih atau dikubur. Aku, anak SD kelas 5 ketika itu, dengan suara gemetar bilang, kubur saja. Dan untuk pertama kalinya, semua orang dewasa setuju dengan suara anak kecil. Kudanya dikubur, dan hari itu aku merasa begini rasanya kehilangan. Lalu waktu bergeser, aku tumbuh dan tibalah harus aku pergi, tinggalkan rumah. Tinggalkan papa, mama yang diam-diam menahan tangis. Dan sebelum aku pergi, mama hanya bilang pelan, gugum jauh seng emehai nahe. Aku atau mesin jujur. Hemat jika ada rezeki, dan jujur hal paling penting. Papa menambahkan, baik-baik berkawan, hargai orang lain. Sekarang rumah itu sudah tidak ada, tapi di hati saya, rumah itu tidak hilang. Dia hanya kembali ke tanah yang dulu mendukung tiangnya, dan cerita tentangnya bukan sekedar atap dan dinding atau lantai, tapi tempat saya tumbuh dengan luka, syukur, dan cinta yang diam-diam sangat besar. Kalau kamu punya rumah kecil yang penuh kenangan, peluk rasa itu sebentar, karena disitulah kamu dulu belajar mencintai, tanpa tahu bahwa suatu hari kamu akan sangat rindu padanya. Terima kasih rumah kecilku, tempat semua rasa berhimpun dan arah pulang yang tak pernah hilang.